Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5831. Hanya saja Harvey York menghela nafas sedikit di dalam hatinya ketika dia melihat keriuhan semacam ini. Saya khawatir selain saya dan keluarga Monroy, hanya sedikit orang yang mau benar-benar menonton 3 manik-manik Z yang dikirim ke kuil puncak awan. Lagi pula, begitu 3 manik-manik Z memasuki kuil puncak awan, kuil puncak awan secara alami berada di puncak badai. Tetapi ini juga berarti bahwa akan lebih sulit bagi orang lain untuk mendapatkan ketiga manik-manik Z ini daripada naik ke langit. Bagaimanapun, meskipun King Kong di kuil puncak awan adalah seorang vegetarian, kekuatannya tidak memiliki kelembaban. Seorang master seni bela diri yang mundur ketika dia tidak ada hubungannya dan mengejar jalan kesatuan manusia dan alam bukanlah sesuatu yang bisa dia langgar dengan santai. Belum lagi, kekuatan 2 kuil Buddha Sekte Bumi lainnya hampir sama dengan kuil puncak awan. Jika 3 manik-manik Z benar-benar jatuh ke tangan kuil puncak awan, masuk akal jika mereka mengundang 2 kuil lainnya untuk menjaganya. Bukan? Meskipun pasti akan ada banyak permainan yang berhubungan dengan agama Buddha, itu juga akan membuat orang-orang seperti Nuputra Buddha merasa pusing. Tetapi orang luar tidak peduli. Mereka hanya peduli pada satu hal, yaitu, sekali ini terjadi, akan lebih sulit untuk mendapatkan 3 manik-manik Z daripada pergi ke langit. Karena itu, Harvey York sangat jelas. Dalam drama besar hari ini, apakah itu benar atau jahat? Apakah itu manusia atau hantu? Saya khawatir selain dia dan keluarga Monroy, orang lain tidak ingin melihat Tianzu memasuki kuil puncak awan sama sekali. Tentu saja, sisi baiknya, staf kekuatan akan senang melihat pencapaiannya. Harvey York mendesah dalam hatinya kemunafkan pasukan di luar tembok besar, dan mengikut penatua Monroy ke pintu masuk gerbang gunung. Jalur gunung kuil puncak awan telah ada sejak lama. Belum lagi mobil. Bahkan kuda pun tidak bisa melewat tempat ini. Dan Anda hanya bisa mengandalkan tenaga manusia untuk sampai ke sana. Orang yang bertanggung jawab atas keamanan celah gunung jelas adalah anak dari keluarga Monroy. Setelah melihat Mario Monroy, dia buru-buru memberi hormat. Dan kemudian membiarkan Mario Monroy, Harvey York dan rombongannya pergi. Segera, sekelompok orang berjalan jarang di jalur gunung. Melihat pintu masuk ke gunung dengan 1 tang di 10 langkah dan 1 tang di 5 langkah. Mandy Zimmer berkata dengan lembut sambil melihat pemandangan. Tindakan pencegahan hari ini sangat telit. Saya khawatir tidak ada yang bisa mencegah Tianzu masuk kuil puncak awan. Selanjutnya, perhatian seluruh di luar tembok besar pasti akan iokus pada kuil puncak awan. Awalnya karena konierensi Sayo, kuil puncak awan telah menarik perhatian semua pihak. Sekarang sepertinya kita akan melakukannya. Tunggu sampai konierensi Sayo. Ketika secara resmi diadakan, saya khawatir situasinya benar-benar sedang berkumpul. Harvey York tersenyum dan berkata, permainan besar hari ini. Ada banyak permainan di tempat terbuka dan rahasia. Saya khawatir hal-hal tidak sesederhana yang dibayangkan. Misalnya, apakah para ahli hebat yang dikirim oleh berbagai pihak untuk membantu keamanan ini benar-benar dapat dipercaya seperti yang muncul di permukaan? Di antara orang-orang ini, selama ada 30% atau 50% dari mereka yang memiliki hantu. Ketika kita setengah jalan, ketika saatnya tiba, saya khawatir Anda tidak harus menghentikannya. Kan? Mandy Zimmer memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Dan kemudian berkata dengan lembut.
Meskipun semua kekuatan memiliki hantu mereka sendiri, mereka bahkan tidak akan dapat melakukan upaya yang jelas seperti ini. Jangan lakukan itu. Harvey York menghela nafas dan berkata, sejujurnya, saya sangat berharap bahwa hal-hal seperti yang saya katakan. Tetapi kemungkinan ini dapat ditebak dengan jempol, memaksa Zahen Thompson. Itu tidak akan begitu bodoh. Hanya saja saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Selama pidatonya, Harvey York tiba-tiba merasakan sedikit kejutan di tangannya. Sebuah pesan masuk. Bab 5832. Harvey York dengan santai membuka teleponnya dan meliriknya. Lalu matanya sedikit menyipit. Ini adalah pesan dari Leonardo Zambrano. Begitu direktur kantor polisi di luar tembok besar mulai bertindak sesuai dengan gaya pasukan SWAT camp. Banyak berita dari semua pihak berkumpul di tangan Harvey York dalam waktu singkat. Harvey York berpikir sejenak. Dan setelah membalas pesan, dia mengikut Mandy Zimmer ke puncak gunung. Pada saat yang sama, di jalur lain mendaki gunung, Nanako Kawashima, mengenakan setelan malam hitam, sedang mendaki dengan sekelompok orang dengan kecepatan tinggi. Dia dan kerumunan di belakangnya, masing-masing membawa panah zuge yang berbisa. Mereka datang untuk manik-manik Z. Jadi apa yang bisa mereka gunakan pada dasarnya adalah senjata dingin dan beberapa senjata api bergagang pendek. Namun meski begitu, tidak terlalu sulit untuk menghancurkan keluarga Monroe dan rombongannya di saat genteng dengan niat yang penuh perhitungan dan tidak disengaja. Dan orang yang memimpin tem untuk mereka adalah kepala Qiyin Xiaozu, Santago Bauer. Lagi pula, di jalur hutan seperti itu, jika tidak ada orang yang akrab dengan jalan untuk memimpin, tidak akan ada arah sama sekali. Segera, mereka tiba di tempat yang harus dilalui bernama Yixiantan di tengah jalur gerbang gunung. Tempat ini, jalan gunung hanya memungkinkan satu orang untuk lewat. Jika Harvey York dan rombongannya datang ke sini, jika mereka menyerang dan membunuh dari tempat yang tinggi, itu pasti akan menjadi keuntungan besar. Apakah itu Santago Bauer atau Kawashima Nanako? Ada senyum di wajah mereka saat ini. Kawashima Nanako bahkan lebih kesal. Dia sudah memikirkannya. Dan dia akan mengambil tindakan sendiri dan memukul Harvey York ke sarang lebah. Namun, hampir pada saat mereka disergap, ada suara langkah kaki kecil di belakang mereka. Santago Bauer dan Kawashima Nanako menyadarinya hampir bersamaan, lalu berbalik dengan cepat. Siapa? Gadis kecil Juliette Romero. Saya telah melihat Tuan Santago Bauer, dan Nona Kawashima, Juliette Romero, yang memimpin, perlahan menyeka senjata api di tangannya, dan pada saat yang sama memasang knalpot dengan ringan. Tuan mudaku York baru saja datang untuk memberi perintah. Dia dan adik iparnya jarang pergi kencan mendaki gunung bersama-sama, dan dia jarang mengobrol dengan baik. Jadi, sebelum dia tiba di Aula Zike, dia tidak ingin siapapun merusak suasana head yang baik antara dia dan saudara iparnya. Selain itu, karena ketiga manik-manik Z ini diberikan ke kuil puncak awan, maka kuil puncak awan harus mengambilnya, atau tidak mengambilnya. Kalian berdua mengerti maksudku? Wajah keduanya langsung jelek. Pada saat yang sama, Harvey York dan rombongannya telah melintasi langit. Dan Mandy Zimmer, yang berjalan di depan Harvey York, tiba-tiba menoleh sedikit dan berkata, Tuan Muda York, apakah Anda mendengar apa? Suara. Tidak. Harvey York tersenyum. Ini jauh di pegunungan. Dan kadang-kadang akan ada serangga dan burung berkicau. Itu normal. Mandy Zimmer memiliki ekspresi serius di wajahnya. Tetapi keluarga Monroe yang memimpin saat ini semakin cepat, dan lebih cepat. Jadi mereka harus melangkah. Setengah jam kemudian,
Harvey York dan rombongannya datang ke alun-alun besar di depan Zike Hall tanpa hambatan. Tempat ini telah lama mengumpulkan banyak petinggi dari 3 lingkaran kelas atas di luar tembok besar. Bagaimanapun, masuknya Tianzu ke kuil puncak awan pada awalnya merupakan peristiwa yang sangat penting. Kemunculan orang-orang bertubuh besar ini membuat para penjaga yang semula milik mereka fokus pada tuannya sendiri. Jadi pada saat ini, keluarga Monroe masih dijaga ketat, dan tiba-tiba menjadi penuh celah. Bab 5833. Harvey York sedikit menyipit dan tidak mengatakan apa-apa. Tetapi melihat ke aula Zike yang berjarak 100 meter dengan penuh minat. Pada saat ini, di aula Zike, Nu Putra Buddha dan sekelompok biksu dari kuil puncak awan sedang melantunkan kitab suci dengan wajah yang saleh, yang membuat seluruh aula Zike penuh dengan perasaan seperti negeri dongeng di bumi. Dan sepertinya merasakan penampilan Harvey York dan rombongannya. Kelopak mata Nu Putra Buddha yang sedang melantunkan mantra tampak sedikit melompat, namun segera kembali normal. Menarik, Harvey York tersenyum ke arah itu. Mandy Zimmer bertanya dengan rasa ingin tahu. Harvey York, apa yang kamu katakan menarik? Harvey York tersenyum dan berkata, saya tidak memiliki banyak pengetahuan. Ini adalah pertama kalinya saya melihat begitu banyak biksu melantunkan sutra bersama-sama. Namun, saya ingin tahu pada saat ini, yaitu, jika pada saat ini, seseorang memperebutkan manik-manik Zi, apakah para biksu kuil puncak awan akan mengambil tindakan? Sebelum Mandy Zimmer dapat berbicara, selir Liz Z Gaona di samping sudah kedinginan. Dengan dingin berkata, kamu, jangan menganggap ketidaktahuanmu sebagai keberanian sepanjang hari. Sekarang Nu Putra Buddha dan yang lainnya sedang melayalkan 100.000 sutra naga, sampai pembacaan selesai. Apalagi seseorang menembak bahkan jika seseorang membunuh mereka, mereka tidak akan menolak. Benarkah? Harvey York mengangkat bahu. Sepertinya beberapa langkah terakhir tidak begitu mudah untuk dilalui. Setelah mendengar kata-kata Harvey York, selir Liz Z Gaona mencibir. Mungkin seperti ini sebelumnya. Tapi jangan lupakan itu. Tidak punya mata dan berani bergerak saat ini. Mereka sekarat. Mendengar ini, ekspresi Gamaliel Leduk menjadi lebih tenang. Dia mengabaikan Harvey York, dan diarahkan pada Penatua Monroe mengangguk dan berkata, Penatua Monroe, jangan-jangan lewatkan hari baik itu. Oke, Penatua Monroe tersenyum sedikit. Lalu dia memegang mangkuk dan berjalan ke depan. Segera, dia berjalan keluar beberapa puluh meter. Dan hanya sekitar 50 meter dari aula Zike. Mata yang tak terhitung jumlahnya di lapangan berkumpul padanya. Semua orang tahu bahwa begitu mangkuk di tangan Penatua Monroe memasuki aula Zike, kepemilikan 3 manik-manik Zi pada prinsipnya adalah milik kuil puncak awan. Bahkan mata Nu Putra Buddha yang tampaknya saleh sedikit berkedut saat ini. Dia tidak mengerti sedikit. Bagaimana Penatua Monroe dan rombongannya datang ke aula Zike tanpa cedera? Mungkinkah dia benar-benar ditipu oleh orang Nusantara? Tepat ketika Nu Putra Buddha hendak mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan. Pada saat ini, niat membunuh yang tak terkatakan muncul di alun-alun. Lantai yang terbuat dari batu biru langsung hancur pada saat ini. Dan sesosok bergegas keluar darinya. Itu adalah prajurit genetik Kawashima Takekai yang saya lihat belum lama ini. Tidak ada yang tahu kapan dia mengubur dirinya di lantai. Pada saat ini, tangan kanannya berubah menjadi cakar dan meraihnya langsung ke tempat mangkuk berada di tangan Mario Monroe. Sebelum Penatua Monroe bisa bereaksi, dia terkejut dan ditendang ke tanah. Pada saat yang sama, mangkuk di tangannya juga jatuh ke tangan prajurit Gen. Kakek, Wendy Monroe berkata tanpa sadar. Ekspresi Mayu Monroe berubah bahkan lebih. Seseorang
Cepat dan ambil kembali Manik Zi. Dengan kata-kata jatuh, sekelompok besar penjaga keluarga Monroy bergegas keluar pada saat ini. Bajingan, kamu tidak terlalu memberi wajah muda ini. Pada saat ini, Gamaliel Leduk, yang berdiri di samping Mario Monroy, juga bereaksi. Bab 5834. Apakah kamu tidak takut tuan muda ini akan menamparmu sampai mati ketika dia marah? Gamaliel Leduk menggerakkan langkahnya, langsung menghalangi jalan prajurit genetik Kawashima Wuhai. Tuan muda ini sekarang memerintahkan Anda untuk meletakkan mangkuk di tangan Anda. Kalau begitu saya akan dengan hormat meminta maaf kepada Penatua Monroy. Jika tidak, tuan muda ini akan menginginkan Anda mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Pada saat ini, Gamaliel Leduk memiliki ekspresi garang di wajahnya. Fakta bahwa dia menakut prajurit gen ini di Qin Xiaozu sebelumnya membuatnya meledak dengan percaya diri. Dia merasa bahwa begitu dia membuka mulutnya, prajurit genetik harus patuh dan langsung berlutut. Melihat Gamaliel Leduk berbicara seperti ini pada saat kritis ini, sekelompok anggota keluarga Monroy semuanya berhenti. Tokoh-tokoh besar di lingkaran kelas atas di luar tembok besar semua melihat pemandangan ini dengan kekaguman. Bukankah ini putra tertua dari keluarga Leduk Wolsing, Gamaliel Leduk? Dikatakan bahwa selain sebagai putra tertua dari keluarga Leduk Wolsing, dia juga seorang murid awam kuil Dafeng. Orang ini ada di depannya saat ini. Tampaknya adalah pejuang genetik dari Amerika Serikat. Kuat. Dia benar-benar berani memarahi satu sama lain. Tapi dia ditakut oleh Gamaliel Leduk. Dan dia baru saja keluar. Diperkirakan prajurit genetik ini bahkan tidak tahu bahwa Gamaliel Leduk masih bersama Tuan Monroy. Jika tidak, dia tidak akan berani muncul jika dia diberi keberanian untuk sehari. Kan? Selir Lizette Gaona memandang dengan gembira. Sosok Gamaliel Leduk, adik laki-lakinya, selalu bisa keluar pada saat paling kritis untuk menenangkan pemandangan. Setelah kejadian hari ini, saya khawatir nama kuil Dafeng akan distabilkan di atas kuil puncak awan. Bukan? Kawashima Wuhai mengabaikan keramaian dan hiruk-pikuk di sekitarnya saat ini. Dia tanpa sadar melirik posisi Harvey York. Dan setelah melihat bahwa yang terakhir tidak berniat mendekat, dia menyipitkan mata ke Gamaliel Leduk dan berkata dengan dingin. Wah, kamu katakan lagi. Katakan lagi. Saya meminta Anda untuk meletakkan manik-manik Zi dan meminta maaf kepada Tuan Monroy. Tidakkah Anda mengerti? Jari Gamaliel Leduk hampir menunjuk ke wajah Wuhai Kawashima. Bukankah aku sudah memperingatkanmu sebelumnya? Keluarga Monroy dilindungi olehku. Gamaliel Leduk. Siapapun yang berani bergaul dengan keluarga Monroy tidak akan cocok denganku. Gamaliel Leduk. Tidakkah kamu mengerti? Lizette Gaona pada saat ini. Selir juga melangkah maju dengan wajah bangga. Menunjuk ke Kawashima Wuhai. Aku tidak peduli siapa kamu. Tapi adik laki-lakiku sudah memberimu kesempatan. Jika kamu masih begitu terobsesi dan memaksa adik laki-lakiku untuk mengambil tindakan, aku khawatir hasilnya tidak seperti yang bisa kamu tanggung. Itu bukan sesuatu yang bisa ku tanggung. Apa? Kawashima Wuhai sedikit terkejut. Lalu dia mencibir. Wanita. Apakah kamu mengatakannya lagi? Kamu pikir aku tidak berani? Selir Lizette Gaona tampak cemberut. Jika adik laki-lakiku tidak memberimu kesempatan, kamu akan menjadi mayat sekarang. Pas sebelum selir Lizette Gaona selesai berbicara, dia melihat prajurit genetik Kawashima Wuhai, yang menamparkan kipas selir Lizette Gaona di tanah dengan tamparan di punggung. Ah, ada seruan dari sekitar. Selir Lizette Gaona adalah kakak perempuan Gamaliel Leduk dan orang suci kuil Dafeng. Yang paling penting adalah dia dan Gamaliel Leduk pasti berselingkuh. Di bawah premis besar seperti itu,
Prajurit genetik ini benar-benar berani menamparkan selir Lis Z Gaona di depan Gamaliel Leduk. Apakah ini mati? Selir Lis Z Gaona menutupi wajahnya saat ini. Seluruh tubuhnya berkedut. Dia berkata dengan tajam. Bajingan. Beraninya kamu menyentuhku. Wajah Gamaliel Leduk juga tenggelam. Kamu bajingan. Pindahkan kakak perempuanku. Kamu benar ingin mati. Bab 5835. Pindahkan adikmu. Prajurit genetik Kawashima Wuhai mencibir. Ayo. Aku bahkan akan memindahkanmu. Apakah kamu percaya? Gamaliel Leduk mengangkat lehernya dan berteriak keras. Ayo. Ayo pindahkan aku. Kamu pindahkan aku dan aku berjanji aku tahu. Papa sebelum Gamaliel Leduk selesai berbicara. Dia melihat prajurit genetik Kawashima Wuhai melangkah maju. Dan menamparkan Gamaliel Leduk dengan beberapa pukulan keras di forehand dan backhand-nya. Tak terduga. Hidungnya membiru dan wajahnya bengkak dalam sekejap. Gamaliel Leduk terhuyung mundur beberapa langkah. Dan kemudian dia meludahkan ludah berdarah dengan wow. Dan kemudian menjadi marah. Bajingan. Kamu benar-benar berani menyentuhku. Gamaliel Leduk adalah Gamaliel Leduk keluarga tidak hanya terkenal ahli arkeologi dalam dan luar negeri, tetapi juga master seni bela diri. Mengandalkan dua tanda ini, dia berjalan di sungai dan danau. Tetapi dia tidak pernah dipukuli wajahnya. Tapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dia akan ditampar wajahnya oleh Kawashima Wuhai dengan sangat tidak bermoral hari ini. Bagi Gamaliel Leduk, ini sungguh memalukan. Dia tidak hanya kehilangan wajahnya sendiri, tetapi juga wajah seluruh keluarga Leduk Wolsing, dan bahkan wajah dari 10 keluarga teratas. Tapi satu-satunya jejak ketenangan yang tersisa di hatinya membuat Gamaliel Leduk sangat jelas. Karena pihak lain berani memindahkannya, dia harus memiliki kepercayaan diri yang cukup. Pada saat ini, Gamaliel Leduk menekan kemarahan di dalam hatinya dan memarahi. Jika Anda memiliki kemampuan untuk melaporkan kekuatan di belakang Anda kepada saya katakan, saya ingin Anda melaporkan kekuatan di belakang Anda, bukan karena saya takut, tapi aku akan menghancurkan kekuatan di belakangmu. Untuk tamparan ini, tidak peduli apa latar belakangmu. Kamu ditakdirkan untuk membayar harga yang tak terbayangkan. Melihat ini, selir Lis Z Gaona juga menutupi wajahnya dan berdiri. Dan dia berteriak, keluarga Leduk Wolsing di belakang adik laki-lakiku adalah yang pertama dari 10 keluarga teratas di negara H. Kuil Dafeng di belakangku adalah 3 kuil utama sekte Buddhis di luar tembok besar. 1. Jika Anda menyinggung keluarga, Anda akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Jika Anda menyinggung kedua keluarga, tidak peduli apa asal Anda ditakdirkan untuk memiliki tidak ada tempat untuk pergi. Jika Anda tidak memberikan pertanggungjawaban hari ini, Anda akan selesai. Yesus tidak dapat menyelamatkan Anda. Orang-orang dari agama Buddha benar-benar percaya kepada Yesus. Kawashima Wuhai melangkah maju dan menamparkan backhand-nya lagi, menyebabkan selir Lis Z Gaona terhuyung mundur. Aku sudah menamparmu beberapa kali. Apakah kamu masih berpikir aku takut dengan wajah putih kecil ini? Apakah itu wajah putih kecil ini atau kamu, orang suci, termasuk keluarga Leduk Wolsing dan kuil Dafeng di belakangmu? Saya tidak memperhatikannya. Saya berani bergerak saat ini. Itu menunjukkan bahwa latar belakang ayah saya tidak dapat dibayangkan oleh otak bodoh Anda. Selir Lis Z Gaona tampak tidak percaya. Lalu ketika saya di Qin Xiaozu sebelumnya, kenapa kamu pergi dengan wajah ketakutan? Apakah kamu tidak takut kencing? Untuk memberikan penjelasan, kamu memotong tangan kirimu oleh adik laki-lakiku. Mengapa sekarang benar-benar berbeda dari sekarang? Kawashima Wuhai terkekeh. Matanya melewat Gamaliel Leduk dan jatuh pada Harvey York.
yang tampak acuh tak acuh saat ini. Ketika saya berada di Qin Xiaozu, di satu sisi, saya memiliki orang-orang yang saya takut. Saya takut jika saya melakukan sesuatu di sana, saya akan menderita lagi bahwa Mario Monroy, seorang lelaki tua abadi, akan menghancurkan Langi Mutara. Hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan apa yang disebut saudara laki-laki juniormu, putra tertua dari keluarga leduk. Jika orang yang mengalahkanku tidak ada di sana, adik laki-lakimu akan lama menjadi mayat. Kawashima Wuhai menamparkan selir List Z Gaona lagi dengan tatapan jijik, menyebabkan selir List Z Gaona tersandung kembali. Bab 5836. Apa? Mendengar penjelasan Kawashima Wuhai, semua orang yang hadir tercengang. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa Kawashima Wuhai akan mengakui konseling sebelumnya. Tetapi dia tidak memiliki hubungan dengan Gamaliel Leduk. Hanya saja, siapa yang pada akhirnya bisa menakut pria besar seperti Kawashima Wuhai? Wajah Gamaliel Leduk jelek, dan dia yang pertama berkata, "Aku tidak percaya." Pada saat itu, selain aku, siapa lagi yang bisa menakutmu? Mario Monroy, atau Mayu Monroy. Mereka memenuhi syarat. Mereka memiliki kualifikasi untuk kentut. Kawashima Wuhai tersenyum dan kemudian menunjuk ke arah Harvey York. Hanya Tuan Muda York kita yang memiliki kualifikasi ini. Ah, apa? Mendengar kata-kata Kawashima Wuhai, semua orang yang hadir terkejut, dan otak masing-masing tidak cukup. Terlepas dari orang-orang dari kuil puncak awan yang telah lama mengetahui kemampuan Harvey York, hanya keluarga Monroy dan Mandy Zimmer yang tidak terkejut. Adapun tokoh besar lainnya di lingkaran atas di luar tembok besar yang datang untuk menonton upacara. Karena jaraknya, tidak ada yang bisa melihat wajah Harvey York dengan jelas, dan semua orang hanya bisa melihat punggungnya yang kabur. Tapi di keramaian, adakah orang yang bisa membuat Wuhai Kawashima cemburu? Dan menurut Kawashima Wuhai, dia benar-benar menderita kerugian dari bawahannya. Ini tampaknya cukup untuk menjelaskan terlalu banyak masalah. Sementara itu, selir List Z Gaona dan gadis-gadis cantik yang telah menonton pertunjukan semua menatap Harvey York dengan takjub. Mereka semua tahu Harvey York, dan di sepanjang jalan, mereka menganggap Harvey York sebagai wajah putih kecil yang hanya tahu cara makan nasi lunak. Tapi aku tidak bisa membayangkan bahwa wajah putih kecil ini begitu dihargai oleh Kawashima Wuhai. Ini luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Ini benar-benar tidak mungkin. Wajah cantik selir List Z Gaona pucat saat ini. Dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Harvey York terus terang. Dia hanya pengawal kecil. Wajah putih kecil dengan ketampanan. Kebajikan dan kemampuan macam apa yang bisa dia buat cemburu pada prajurit Gen yang bermartabat. Sebelumnya, sebagian besar dari kalian juga adalah master setengah langkah God of War. Sekarang kau telah menjadi prajurit genetik, kekuatan mutlak dari generasi God of War. Orang sepertimu akan takut pada Anda pasti berbohong kepada saya. Wanita, apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk ditipu oleh saya? Kawashima Wuhai tersenyum. Alasan kenapa aku menjelaskannya adalah karena aku tidak ingin ada orang yang berpura-pura mengatasnamakan Lao Su. Yang lainnya adalah untuk membiarkan kalian orang negara Ha menggigit anjing. Apakah ada yang lebih menyenangkan dari ini di dunia? Berpura-pura menjadi babi dan makan daging harimau. Aku hanya tidak memberinya kesempatan untuk terus berpura-pura hari ini. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Hahaha. Omong-omong. Kawashima Wukai mengangkat kepalanya dan mencibir. Dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Dan Gamaliel Leduk hanya merasakan kegelapan di depannya. Seluruh orang itu gemetar. Dan kemudian dia tidak tahan lagi. Dan seteguk darah Wu menyembur keluar. Memalukan. Tidak bisa menahan. Melihat Kawashima Wuhai yang nakal dan sombong,
Harvey York menghela nafas, melangkah maju dengan tangan di punggungnya, dan berkata, "Melihatmu begitu bahagia, melihatmu begitu sombong. Sepertinya kamu belum siap untuk berpura-pura. Kamu milik keluarga Kawashima di negara pulau Kawashima Wuhai, kan?" Kawashima Wuhai menyeringai dan berkata, "Ya, kamu benar. Saya Kawashima Wuhai. Tapi, saya bukan lagi Kawashima Wuhai sebelumnya." Bab 5837. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Tidak peduli seberapa kuat Anda mengatakannya. Itu tidak lebih dari pemborosan modifikasi genetik. Anda mengakuinya sekarang dan menyerahkan manik-manik Z. Dan saya terlalu malas untuk peduli, kamu. Kalau tidak, aku khawatir tidak akan terlambat bagimu untuk menyesalinya." "Menyesali?" Kawashima Wukai menyeringai. "Aku tidak menyesal di sini di Wuhai, Kawashima. Meskipun aku tidak tahu mengapa kalian semua tiba di sini dengan selamat. Tapi aku dapat menjamin bahwa tidak seorang pun dari kalian akan dapat pergi dari sini. Pada saat aku muncul, nasibmu sudah ditakdirkan. Jelas, Kawashima Wuhai tidak hanya di sini untuk menangkap Z. Tetapi dia juga memiliki tujuan penting lainnya, yaitu membunuh Harvey York. Lagi pula, setelah Qin Xiaozu digulingkan oleh Harvey York, dia memilih modifikasi genetik. Meski waktunya sangat singkat, namun tingkat rasa sakit di dalam tidak seperti yang dibayangkan kebanyakan orang. Jika bukan karena dukungan keinginan untuk membalas dendam, Kawashima Takekai mungkin sudah lama mati. Oleh karena itu, sekarang ada kesempatan. Kawashima Wuhai tentu saja akan menghancurkan Harvey York menjadi abu. Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Kawashima Wuhai. Karena orang tua ini telah merusak keterampilannya. Dia tidak akan berpura-pura. Harvey York tersenyum pada Mandy Zimmer, memberi isyarat agar dia tenang. Lalu melangkah maju dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kawashima Wuhai, aku tidak sabar. Serahkan manik-manik Z." Sebelum dia mendekat Harvey York, dia sudah melambaikan tangan kanannya. Dan bilah cahaya yang tajam telah menyerang tenggorokan Harvey York. Setelah modifikasi genetik, kekuatan Kawashima Wuhai jelas lebih kuat dari sebelumnya. Dan dia dapat dianggap sebagai generasi God of War yang sebenarnya. "Ah!" seru Mandy Zimmer. Meskipun dia tidak terbiasa dengan seni bela diri, dia juga melihat betapa berbahayanya gerakan ini. Pada saat ini, selir Liz Z Gaona telah pulih. Dia menggigit giginya dan berkata dengan dingin, "Bahkan adik laki-lakiku belum tentu lawan Kawashima Wuhai. Bagaimana mungkin wajah putih kecil dengan York menjadi lawan?" Grandmaster Kawashima Wuhai baru saja memujinya. Dia benar-benar berpikir dia punya kemampuan. Itu bodoh dan konyol. Beberapa gadis cantik juga kembali sadar. Semuanya mengangguk seperti bawang putih saat ini. Pada saat ini, pikiran mereka bersatu satu sama lain. Yaitu, tidak peduli apa. Mereka tidak dapat menyaksikan Harvey York bersinar pada kesempatan ini. Karena selain memberitahu orang-orang bahwa Harvey York luar biasa, itu juga akan membuat orang merasa bahwa mereka memiliki rongga mata yang dangkal. Karena apa yang disebut darah dapat ditumpahkan, kepala dapat dipenggal, dan wajah tidak dapat hilang. Gamaliel Leduk, yang mencengkeram dadanya, juga terhuyung-huyung saat ini. Dia mengepalkan tenjunya dengan ekspresi kebencian di wajahnya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa dia akan ditampar wajahnya oleh Kawashima Wuhai pada saat yang paling mulia. Jadi dia hanya meminta Harvey York untuk lebih memalukan darinya. Dan dia lebih baik dibunuh langsung oleh Kawashima Wuhai. Di bawah tatapan penonton yang tak tertahankan, Harvey York hanya mundur setengah langkah di hadapan langkah Kawashima Wuhai. Setengah langkah ringan. Tampaknya sederhana. Tetapi hanya menghindari pukulan iatal Kawashima Wuhai.
Kawashima Wuhai menyipitkan matanya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa setelah dia menjadi dewa perang, Harvey York masih bisa menghindari pukulan mematikannya. Kekuatannya saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika Anda mengatakan itu, bukankah itu berarti bahwa kekuatan Harvey York juga adalah dewa perang? Bab 5838. Begitu dia memikirkan ini, mata Kawashima Wuhai tenggelam, dan serangannya menjadi lebih parah. Otot-ototnya tampak sedikit membengkak, dan setiap kali pukulan itu disapu, ujung jari dan telapak tangan terkena angin. Jika ada langkah yang diterapkan, itu bisa langsung mengirim Harvey York ke barat. Selir Lis Z Gaona dan yang lainnya melihat Kawashima Wuhai yang agung saat ini. Meskipun mereka tahu bahwa pihak lain adalah musuh, mereka masih merasa terpesona saat ini. Jadi mereka hampir bertepuk tangan. Wajah Gamaliel leduk jelek. Kepalanya tertunduk. Dan dia tidak berbicara. Meski memiliki harga diri yang tinggi, ia harus mengakui bahwa trik Kawashima Wuhai yang tampaknya sederhana memang tidak bisa dihindari. Harvey York. Wajah Mandy Zimmer menjadi lebih khawatir. Nona Zimmer, jangan terlalu khawatir. Metode tuan kita Harvey York tidak seperti yang bisa dibayangkan orang biasa, kata Penatua Monroe lembut sambil mengarahkan keluarga Monroe untuk melindungi Mandy Zimmer. Dalam persepsinya, Harvey York, yang bahkan bisa mengubah mentalitas seni bela dirinya, adalah sesuatu yang bisa dilawan oleh penduduk pulau. Bahkan jika penduduk pulau menggunakan ilmu genetika Amerika Serikat untuk mengubah tubuh mereka sendiri. Kawashima Wuhai melakukan beberapa gerakan berturut-turut. Tetapi setiap gerakan masih pada saat yang kritis dan dihindari oleh Harvey York. Dan wajah Kawashima Wuhai menjadi semakin suram. Ekspresinya dingin. Dan kecepatan tembakannya semakin cepat. Bang bang bang, suara ledakan terus-menerus terdengar di udara. Kerjasama ilmu genetika dan telapak tangan yang membelah membuat Kawashima Wuhai seperti pengemudi tumpukan berubah menjadi bentuk manusia pada saat ini. Selama gerakan apapun dilakukan, akan ada konsekuensi yang tak terbayangkan. Kemakmuran. Triknya mengerikan. Saat apa yang disebut bunga kacau secara bertahap menjadi menarik. Ini berbicara tentang mode gerakan Kawashima Wuhai saat ini. Namun, Harvey York tidak memiliki banyak perasaan. Sebaliknya dia mengelak dengan acuh tak acuh. Jelas bahwa Kawashima Wuhai di sisi yang berlawanan telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyusup. Tetapi Harvey York masih seperti berjalan-jalan di halaman. Belum lagi orang lain. Bahkan Nu Putra Buddha, yang berpura-pura melantunkan sutra, memiliki keinginan untuk mencekik Kawashima Wuhai ketika dia menyipitkan mata ke arah ini. Sekarang setelah Anda menyelesaikan sesuatu, keluar dari sini. Dia bersikeras untuk tetap tinggal dan meninju wajah Harvey York. Tetapi dia tidak bisa mencapai pembunuhan instan. Tetapi berkelahi. Apakah itu masuk akal? Sangat disayangkan bahwa seluruh rangkaian pertunjukan harus dilakukan. Dan tidak peduli betapa tidak bahagianya dia di dalam hatinya. Nu Putra Buddha Zi hanya dapat menekannya dengan tiba-tiba pada saat ini. Bum bum bum. Dengan kondisi dia tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama, Kawashima Wuhai mengubah mode serangannya. Dia mengepalkan tenjunya dengan kedua tangan. Dan langsung menggunakan pukulan pendek. Cepat dan cepat. Mencoba mengambil Harvey York menutup. Tapi meski begitu, dia masih tidak bisa menyentuh Harvey York sama sekali. Melihat sosok Harvey York menghindar lagi, Kawashima Wuhai meraung. Dan pada saat berikutnya, dia melambaikan tangan kirinya dengan kasar. Bang bang bang. Senjata api yang tersembunyi di lengan bajunya terlepas. Dan dia langsung menarik pelatuknya. Meskipun itu adalah senjata api bergagang pendek, itu menembakkan senapan. Hanya beberapa tembakan sederhana. Langsung menutupi semua retret Harvey York. Tak tahu malu.
Seseorang di antara penonton meraung. Menggunakan senjata api dalam perjuangan hidup dan mati seperti itu sama sekali tidak tahu malu sampai ekstrim. Apa yang kamu tahu? Ketika Gamaliel Leduk melihat adegan ini, dia tidak bisa membantu tetapi berbicara untuk rasa keberadaan. Fungsi seni bela diri adalah untuk membunuh lawan. Selama kamu bisa membunuh lawanmu, itu benar untuk melakukan semua yang kamu bisa. Kebenaran di dunia ini selalu ada di tangan yang kuat, dan keadilan selalu tercermin di pihak yang menang. Bab 5839. Mendengar pernyataan Gamaliel Leduk yang tidak tahu malu, Wendy Monroe tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Kamu Gamaliel Leduk sangat benar. Mengapa kamu tidak naik? Gunakan teorimu untuk mengalahkan Kawashima Wuhai." Gamaliel Leduk tersedak setelah berkata sepatah kata pun. Wajahnya tiba-tiba tenggelam. "Cukup. Perhatikan baik-baik." Penatua Monroe menyela mereka berdua. Menyipitkan mata ke depan. Boom. Melihat tempat di lapangan, Harvey York dengan cepat melangkah mundur. Lalu melepas jaketnya dengan backhand dan mengayunkannya di depannya. Peluru timah itu mendarat di mantel Harvey York. Dan kemudian dilempar oleh Harvey York dan terbang ke satu sisi. Melihat adegan ini, Kawashima Wuhai menyeringai. Dan memaniatkan situasi untuk datang ke tubuh Harvey York. Mengepalkan tenjunya dan menghancurkannya. Harvey York masih menggerakkan langkahnya. Benar-benar menghindarinya pada saat crits. Boom. Kedua tenju mendarat di tempat Harvey York berdiri. Dan batu bata biru di tanah tiba-tiba berubah menjadi bubuk. Puing-puing yang tak terhitung jumlahnya memercik pada saat ini. Yang tampak mengejutkan. Baga. Sin. Dia menggunakan semua jenis gerakan pembunuh satu demi satu. Dan bahkan mengeluarkan senjata api tanpa malu-malu. Tetapi dalam situasi seperti itu, tidak ada cara untuk membantu Harvey York. Kawashima Wuhai, yang telah dikalahkan sekali di bawah Harvey York, hanya merasa bahwa dia kehabisan napas pada saat ini. Dan seluruh sarainya tegang tanpa terlihat. Jelas. Dia takut akan kalah lagi. Pada saat ini, Kawashima Wuhai sangat marah. Dalam persepsinya, ilmu genetika Amerika Serikat, ditambah dengan seni bela diri negara pulau, jelas merupakan EX1 tambah 1 lebih besar dari 2. Bagaimana mungkin dia bukan tandingan Harvey York? Pada saat ini, dia mundur beberapa langkah. Perlahan mengeluarkan benda seperti chip dari tempat yang dekat, dan kemudian memasukkannya ke bagian belakang kepalanya. Semua orang yang menonton adegan ini merasa ngeri, dan mereka hanya bisa mengatakan bahwa Wuhai Kawashima saat ini bukan lagi manusia berdarah murni. Selir Lizette Gaona dan Gamaliel Leduk saling memandang. Mereka semua menyadari bahwa Harvey York mungkin benar-benar sekuat yang dikatakan Kawashima Wuhai. Kawashima Wuhai di depannya mungkin masih bukan lawan Harvey York. Begitu Kawashima Wuhai dikalahkan oleh Harvey York lagi. Segala sesuatu sebelumnya, apakah itu penghinaan atau penghinaan, akan menjadi landasan pencapaian Harvey York. Biarkan Harvey York berjongkok di kepalanya dan buang air besar. Gamaliel Leduk tidak bisa menerimanya. Dan selir Lizette Gaona juga tidak bisa menerimanya. Karena semakin kuat dan luar biasa, Harvey York semakin menunjukkan bahwa selir Lizette Gaona tidak memiliki visi sebelumnya. Oleh karena itu, bagi mereka berdua, Harvey York benar-benar jijik. Terbaik. Harvey York dieliminasi oleh Kawashima Wuhai. Bukannya sama seperti sekarang. Tidak hanya hidup, tetapi juga hidup dengan baik. Grandmaster Kawashima Wuhai. Meskipun Anda ingin menguji hasil modifikasi genetik Anda tidak perlu menguji begitu lama, kan? Pada saat ini, Gamaliel Leduk tidak tahu harus berpikir apa. Jadi dia berkata dengan muram. "Ayo singkirkan York ini dalam satu gerakan. Setelah kita singkirkan dia,
Aku akan melawanmu dengan adil. Biarkan kau tahu apa itu seni bela diri yang sebenarnya. Gamaliel Leduk hanya bisa mewakili seni bela diri negara khas sendirian. Meskipun dia sangat bersalah. Tetapi mereka yang tidak tahu saling memandang dengan cemas. Mungkinkah Gamaliel Leduk adalah master sejat? Daripada seperti yang dikatakan Kawashima Wuhai. Orang yang dia takut adalah Harvey York. Mungkinkah Gamaliel Leduk adalah master sejat? Daripada seperti yang dikatakan Kawashima Wuhai. Orang yang dia takut adalah Harvey York. Mungkinkah orang yang akhirnya bisa memenangkan Tianqing adalah Tuan Muda Leduk? Setidaknya pada saat ini, kepercayaan dirinya tampaknya tidak dipalsukan. Dan alasan mengapa Harvey York bisa melakukan begitu banyak trik di bawah Kawashima Wuhai adalah karena Kawashima Wuhai ingin menguji hasil modifikasi genetiknya. Bab 5840. Segera setelah saya memikirkan ini, semua penonton yang tidak tahu kebenaran ini memandang Kawashima Wuhai dengan kagum. Dan pada saat yang sama melihat ekspresi Harvey York yang penuh dengan penghinaan. Jelas, dia tidak memiliki kemampuan. Dia hanya akan bersembunyi dan bersembunyi. Dan dia berpura-pura menjadi seperti generasi Master dan generasi Grandmaster. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu seperti itu di dunia ini? Bagi mereka yang berlatih seni bela diri, bukankah yang paling penting dilakukan adalah wajah? Dibiarkan seperti ini. Digunakan sebagai alat untuk berlat tangan. Bukankah seharusnya kamu malu dan langsung menyentuh tanah? Tuan Kawashima Wuhai, tunjukkan keahlianmu yang sebenarnya. Aku ingin melihat seberapa jauh kamu setelah modifikasi genetik. Apakah tidak mungkin? Kamu takut kekuatanmu akan terungkap di depanku. Apakah tidak ada cara untuk mengalahkanku? Paling-paling, aku tidak menonton. Gamaliel Leduk berkata semakin dia menganggap dirinya serius. Pada saat ini dia berpura-pura berbalik. Silakan. Singkirkan yang bermarga York sesegera mungkin. Dan mari kita bertarung dengan adil. Untuk Gamaliel Leduk, tidak peduli apa. Bunuh Harvey York yang menamparkan wajahnya terlebih dahulu. Adapun apa yang harus dilakukan jika Kawashima Wuhai benar-benar ingin bertarung sebentar lagi. Dia tidak percaya lagi. Dia membawa papan nama rumah Leduk Wolsing. Dan Kawashima Wuhai berani menghapus dirinya sendiri. Guntur kilat. Di tengah lapangan. Seorang badut yang melompat di atas balok berteriak. Dan wajah Kawashima Wuhai menjadi semakin jelek. Dengan lambaian tangan kanannya pada saat ini, pedang negara pulau terlepas dari lengan bajunya. Dan kemudian dia langsung meraih pegangannya dan menggunakan salah satu aksi terkenalnya. Set, kali ini. Dengan kilatan guntur ini, kecepatan Kawashima Wuhai 3 poin lebih cepat dari sebelumnya. Sosoknya, seperti selusin bayangan dalam sekejap, muncul ke segala arah. Harvey York pada saat yang sama. Dan kemudian jatuh dengan pisau. Bahkan ada bau petir yang membakar udara. Gelombang udara besar menyebar ke sekeliling. Tidak hanya menyebabkan rasa sakit di kulit, tetapi juga menyebabkan Gamaliel Leduk, yang dekat untuk menonton, secara naluriah mundur. Kelopak matanya melompat. Adegan ini membuat Gamaliel Leduk sangat jelas. Berteriak dan berteriak. Dia tidak boleh melawan Kawashima Wuhai untuk sementara waktu. Pisau biasa benar-benar dapat membunuhnya. Selain itu, ada semacam ekstasi di hatinya. Gamaliel Leduk merasa bahwa Harvey York ini, yang telah berjuang dengan dirinya sendiri dan telah dipukuli di wajahnya, ditakdirkan untuk mati kali ini. Tidak ada tempat pemakaman. Menghadapi kilatan petir yang didorong secara ekstrim oleh kecepatan, Harvey York masih tampak acuh tak acuh. Di mata orang luar, kecepatannya hampir seperti bilah guntur dan kilat. Tetapi di mata Harvey York, kecepatannya sama lambatinya dengan siput yang merangkak. Dia hanya melangkah ke samping. Tetapi dalam momen yang hampir mustahil,
dia memblokir semua pukulan mematikan Kawashima Takekai. Di mana Harvey York baru saja berdiri. Bekas pisau menghitam di tanah saling bersilangan. Jika tanda pisau semacam ini jatuh pada seseorang, diperkirakan orang tersebut akan menjadi babi panggang. Tapi langkah ini masih tidak jatuh pada Harvey York. Apa yang ingin dilakukan Kawashima Wuhai yang dimodifikasi secara genetik ini? Gerakan pembunuh besar seperti itu tidak jatuh pada Harvey York dalam satu gerakan. Mungkinkah dia ingin menakut Harvey York sampai mati? Apakah Anda ingin menggunakan ini untuk menyiksa tubuh dan pikiran Harvey York dan membuatnya menderita rasa sakit yang tak terbayangkan? Tapi meski begitu, itu tidak akan membuang-buang waktu dan energi. Bukankah lebih baik untuk memotong anggota badan Harvey York secara langsung, menginjak-injaknya di telapak kakinya, dan menginjak-injaknya menjadi babi dan anjing? Benar-benar tidak dapat dipahami bagi orang-orang di negara pulau untuk bertindak. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.